Bapak silakan duduk Bapak. Baik Bapak, apa kabar? Pak Ramdhani dan Pak Nurwendi ya Bapak ya? Gimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Ya alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik di tengah cuaca Jakarta yang kadang panas banget, kadang langsung hujan deras ya Pak ya. Apalagi di utara Jakarta nih cuacanya kadang-kadang tidak menentu. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dapat menjalankan aktivitas dengan baik ya Bapak Ibu ya. Bapak nih saya mau sedikit cerita sebenarnya acara ini tuh merupakan serangkaian acara dari komunitas pembelajar atau Community of Practice yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga aset pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki para pegawai di lingkungan pemerintahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mungkin salah satunya juga dari teman-teman LRT dan Jakpro selaku badan usaha milik daerah dari Provinsi DKI Jakarta juga dapat membagikan pengalamannya kepada kita semua pada hari ini. Dan dalam hal ini, Dinas Perhubungan dengan tema Sustainable Transportation akan menggandeng nih stakeholder kita yaitu LRT dan Jakarta Propertindo untuk membagikan pengetahuannya dan pengalamannya dalam mengelola LRT juga pengembangannya. Karena seperti yang kita tahu nih Bapak Ibu nih, transportasi berbasis rel masih menjadi public darling atau pilihan bagi teman-teman yang bermobilisasi, bekerja dan berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta maupun di teman-teman yang berwilayah di wilayah aglomerasi yaitu di Jabodetabek. Jadi teman-teman yang bekerja, bermobilisasi, mereka ini lagi suka-sukanya nih naik transportasi umum, apalagi kereta dengan kondisi kereta sekarang yang nyaman, aman dan tepat waktu, apalagi di tengah kemacetan DKI Jakarta ini. Jadi harapannya kita mau dapat insight atau dapat ilmu-ilmu nih dari bapak-bapak di sini tentang pengelolaan maupun pengembangan dari LRT Jakarta, karena pasti banyak yang menanti-nantikan nih LRT Jakarta nih akan nambah lagi nggak sih, akan menambah panjang lagi nggak sih, karena banyak pasti akan menanti-nantikan nih masyarakat di sekitar DKI Jakarta gitu Bapak Ibu. Nah sebelumnya, sebelum kita lebih jauh berbincang-bincang lagi, kita akan mempersilahkan bapak-bapak ini untuk memaparkan atau mempresentasikan nih yang bapak-bapak jalani atau bapak-bapak kerjakan di tempat ini. Kami persilakan. Mungkin dari Pak Nurwendi dulu atau Pak Ramdhani dulu? Boleh. Boleh Bapak Ramdhani dulu ya Bapak, silakan Bapak. Oh Pak Nurwendi dulu, oke siap. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurwendi. Saya di sini sebagai BOD Advisor dari PT LRT Jakarta. Jadi tema pagi ini tentang pembangunan LRT Jakarta dalam mendukung Jakarta Kota Global. Nah, dalam kapasitas saya ingin sedikit menjelaskan tentang keberadaan LRT Jakarta yang fase 1A. Jadi di LRT Jakarta yang sudah dibangun sejak mungkin dulu pertama kali 2016 ya, pertama kali pembangunannya. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Oke. Baik. Jadi LRT Jakarta itu mungkin bapak-bapak ibu semua, rekan-rekan semua juga sudah mengetahui pertama kali LRT Jakarta itu berdiri di tahun 2018. Tapi beroperasinya itu mulai tahun 2019, tepatnya tanggal 1 Desember 2019. Nah itu merupakan proyek yang pertama kali yang kita sebut sebagai fase 1A itu mulai dari Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome. Apa saja yang fasilitas apa saja yang ada di situ. Jadi kita di 1A itu ada 6 stasiun mulai dari Pegangsaan 2, Boulevard Utara, kemudian Boulevard Selatan, Pulau Mas, Equestrian sampai ke Velodrome. Itu total panjangnya 5,8 km.
Di samping 6 stasiun itu kita ada yang di area sini, ini ada gedung MCC ini, di sini ada gedung Operation Control Center, itu ada di lantai 6, kemudian di area sini juga ada depo. Nah itu yang gambar yang tampil di layar depan ini merupakan area depo. Depo itu merupakan fasilitas perawatan untuk kereta. Di dalamnya itu ada fasilitas heavy maintenance, ada fasilitas light maintenance. Jadi seluruh aktivitas kegiatan perawatan LRT untuk kereta-keretanya itu dilakukan di area sini, di depo sini. Sedangkan untuk keretanya sendiri, kita LRT Jakarta memiliki 8 trainset. Satu trainset itu terdiri dari 2 kereta. Jadi satu rangkaian itu ada 2 kereta. Kapasitasnya berapa? Satu kereta itu kapasitasnya 135. Jadi kalau 2 kereta, satu trainset itu sanggup menampung 270. Tapi itu full ya, dengan kondisi berdiri dan full. Kalau tempat duduknya cuma ada 20, jadi ada kapasitasnya 40. Kereta kita itu kereta yang termasuknya canggih. Memang kita mengadopsi sistem fixed block, tidak seperti Jabodebek maupun MRT. Jadi kita tetap menggunakan masinis. Nah, yang tidak dimiliki, mungkin yang tidak dimiliki oleh kereta-kereta lain, bahwa LRT itu memiliki articulated bogie. Jadi boginya itu sangat fleksibel. Di tengah-tengah itu kereta itu bisa bermanuver sampai ke radius yang sangat kecil, sampai minimum 40 meter. Itu salah satu keunggulan dari LRT ini. Ini LRT yang kita punya itu buatan dari Hyundai Rotem dari Korea. Panjang keseluruhan kereta itu 28 meter. Nah, sedangkan yang ada di jalur kereta dari Pegangsaan 2 sampai di Velodrome itu radius yang terkecil itu ada 60. Jadi kita masih bisa bermanuver dengan sangat fleksibel. Di area depo sendiri itu radius paling kecilnya 40. Jadi memang kereta kita sangat sophisticated, dan juga kita bisa dikoppel antara satu trainset dengan trainset lain, itu dikoplingnya itu otomatis. Jadi semuanya dikontrol oleh masinis. Begitu untuk mengkoppel dilakukan oleh masinis, pelepasannya juga oleh masinis tanpa ada orang yang membantu untuk melakukan koneksi kopling antar kereta tersebut. Sedangkan fasilitas-fasilitas yang lainnya di kereta itu mungkin standar, memang menggunakan aircon dan lain sebagainya. Mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian ada yang belum pernah naik kereta kita. Kalau belum pernah, monggo habis ini disilahkan coba kereta kita. Sangat nyaman, bersih, sejuk, petugas-petugasnya juga ramah. Bisa dirasakan sendiri experience-nya untuk naik kereta LRT Jakarta. Next, selanjutnya. Nah, seperti tadi yang sudah saya informasikan di awal, panjang lintasan LRT Jakarta itu 5,8 km. Ini bisa ditempuh dengan waktu 13 menit dari Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome. Itu 13 menit. Berapa headway-nya? Itu 10 menit. Jadi setiap 10 menit ada kereta berikutnya. Jadi cukuplah. Memang untuk di 1A ini belum begitu seksi ya. Jaraknya masih 5,8 km, penumpangnya mungkin juga terbatas, hanya area di Kelapa Gading, tapi kita sudah punya integrasi dengan transportasi yang lainnya, dengan Transjakarta, dengan Mikrotrans, ataupun dengan transportasi yang lainnya. Jadi seperti di Pegangsaan 2 ini kita ada ada integrasi dengan Transjakarta yang menuju ke JIS, ataupun terutama yang di Velodrome itu ada connecting bridge langsung dari stasiun menuju ke halte Transjakarta. Itu jadi kita bisa langsung dari stasiun LRT menuju ke halte di
Transjakarta. Kemudian untuk bisa melanjutkan perjalanan ke arah pusat kota ataupun ke arah Pulau Gadung. Yang selanjutnya operasi kita itu dimulai dari jam 5.30 pagi sampai jam 11 malam, dan itu yang beroperasi 4 transit untuk saat ini untuk memenuhi kebutuhan jarak yang lumayan pendek ini. Kalau saya analogikan, kita memang masih baru kecil, baru perusahaannya masih baru berumur 6 tahun. Nah, nanti semakin besar dengan penambahan rute yang nanti Pak Dani akan ceritakan. Nah, saya berharap ini kita semakin seksi gitu, makin banyak. Kalau gadis itu udah makin remaja, makin banyak yang lirik, banyak yang ngajak kencan, jadi kedepannya kita berharap pengembangan ini bisa continuous dan berlanjut. Next. Di samping penugasan kita LRT Jakarta untuk melayani jalur dari Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome, kita juga melakukan aktivitas lain, bisnis lain yang untuk menunjang. Jadi kita memang sedang mendevelop bisnis selain tiket. Jadi selain tiket itu kita sebut non fare box business. Di sini seperti ditampilkan ada naming right, dan alhamdulillah kita sudah berhasil menamakan satu stasiun di Boulevard Utara. Jadi namanya sekarang Boulevard Utara Summarecon Mall. Jadi ini kerjasama bisnis dengan Summarecon. Dan berharap dengan adanya penambahan jalur nanti sampai Manggarai, dan kita jalurnya semakin seksi, semakin penumpangnya semakin banyak, itu akan memacu daya tarik, meningkatkan daya tarik untuk nanti perusahaan-perusahaan lain juga untuk ikut memasang iklan, memberi penamaan juga di stasiun-stasiun, termasuk retail dan activation ini. Jadi memang untuk retail ini bertumpu banyak kepada jumlah penumpang. Semakin banyak yang kita berharap nanti di 1B akan banyak menambah kegiatan-kegiatan bisnis di LRT. Kemudian juga ada pengusahaan kawasan di area depo. Kalau tadi bapak-bapak ibu-ibu masuk di tikungan pertama itu ada restoran yang lumayan besar, nasi tempong. Nah, mungkin bisa nanti siang coba makan di area situ. Itu merupakan salah satu kegiatan bisnis kita dalam mengupayakan pemanfaatan aset sebesar-besarnya. Dan kemudian juga ada yang menarik di sini ada MOSS, maintenance operation spare part dan services. Di sini kita juga mensupport kegiatan maintenance bukan hanya di LRT tapi di operator lain, dan yang sudah kita lakukan seperti di Angkasa Pura, kita juga sudah melakukan overhaul kereta di Angkasa Pura. Termasuk di bisnis berikutnya di ticketing, connecting bridge seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada di Velodrome langsung ke halte bis di Transjakarta di Velodrome. Kemudian juga yang terakhir kita juga sudah mempunyai connecting bridge dari Boulevard Utara ke Summarecon Mall. Nah, kira-kira gambarannya itu, jadi bukan hanya kita mendukung transportasi, juga kita melakukan upaya-upaya pengembangan bisnis untuk mensupport pemanfaatan aset-aset yang dimiliki untuk digunakan sebesar-besarnya, bahkan untuk kedepannya diharapkan bisa mengurangi subsidi yang diberikan oleh pemerintah DKI. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sekilas tentang LRT Jakarta. Terima kasih. Terima kasih, boleh tepuk tangannya semua buat Pak Wendy atas paparannya terkait LRT Jakarta terkhusus di fase 1 ini ya Pak. Betul sekali Pak, walaupun LRT Jakarta fase 1 ini masih terbilang cukup pendek ya rutenya dari Velodrome sampai Pegangsaan 2, tapi dengan adanya titik-titik integrasi ini sangat memudahkan masyarakat nih yang akan berpindah moda transportasi. Jadi
LRT tetap menjadi pilihan juga. Apalagi di bawah jalan raya itu lumayan cukup macet kan ya Pak ya kalau pagi atau peak hour gitu. Apalagi kalau lagi banjir ya Pak ya, langsung LRT nih jadi pilihan nih langsung ya Pak ya gitu. Oke, kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Wendy, kita sudah mendengarkan gambaran umum terkait operasional LRT fase 1. Kita juga penasaran nih apakah ada pengembangan lagi yang akan dilakukan oleh LRT Jakarta? Ada penambahan rute lagi nggak sih? Sampai mana sih gitu kan? Masyarakat penasaran nih. Kita juga akan mendengarkan paparan pengembangan LRT selanjutan dari Mas Ramdhani. Ya, Kami persilakan Mas Ramdhani. Langsung saja ya, Mas baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan terkait paparan pembangunan proyek LRT Jakarta. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Dinas Perhubungan, Bapak Ibu dari BPSDM dan rekan-rekan komunitas sehubungan undangan terkait acara ini. Di sini mungkin teman-teman udah sering banyak mendengar terkait dengan proyek update LRT Jakarta, namun di sini saya coba jelaskan kembali lah terkait dengan update-nya saat ini, tantangan-tantangan yang kita hadapi dan bagaimana keberjalanan proyek ini sampai dengan saat ini. Lanjut. Ya, jadi proyek LRT Jakarta 1B ini merupakan perpanjangan dari 1A ya, yang mana memang perpanjangan ini sejauh 6,4 km. Kemudian kita juga punya 5 stasiun baru di situ, yaitu mulai dari stasiun Rawamangun, stasiun Pramuka BPKP, stasiun Pasar Pramuka, stasiun Matraman, dan terakhir di Manggarai. Kalau misalnya teman-teman ingat pada waktu itu kenapa ada proyek ini, memang cita-citanya Pak Menhub pada waktu itu, Pak BKS ya, dia menginginkan cita-citanya bagaimana menjadikan Manggarai stasiun sentral sehingga memang perpanjangan LRT Jakarta itu prioritasnya ke situ, ke 1B ya. Nah, kemudian di proyek LRT Jakarta fase 1B ini juga kita menekankan integrasi juga dengan beberapa moda transport lain seperti Transjakarta, Komuter Line, dan KA Bandara di Manggarai. Kemudian secara rencana jumlah penumpang, proyeksi kami berdasarkan kajian kami itu di 80.000, tapi itu akan kenaikannya secara bertahap. Nah, seperti yang tadi ceritakan Pak Nurwendi ya, di fase 1A ada satu poin yang kritikal yang kita sudah punya investasi besar, yaitu di depo di sini di Pegangsaan 2. Jadinya nanti ketika ada perpanjangan LRT Jakarta selanjutnya itu kita tidak perlu bikin depo lagi. Itu salah satu titik, salah satu poin penting ketika melakukan pengembangan perkereta-apian, khususnya LRT Jakarta. Nah, memang kapasitasnya tadi Pak Nureni udah bilang bahwa kita punya depo yang sangat masif, sangat besar sekali, di sekitar 190-an kereta bisa masuk di situ, dan kita baru punya 8 ya. Kita baru punya 8 kereta. Jadi masih banyak space di depo kita dan untuk pengembangan LRT Jakarta ke depannya. Nah, ini mungkin teman-teman nanya ya, kenapa sih jarak antar stasiun itu sekitar 1 kilo ya, di baik itu 1A maupun 1B. Nah, memang pada waktu itu di kajian kami itu rata-rata orang itu punya keinginan berjalan itu secara, kalau radius TOD itu sekitar 700 meter. Jadi bagaimana LRT Jakarta ini bisa melayani penumpang masyarakat yang ada di radius-radius itu, makanya jaraknya 1 kilo. Jadi di 1A juga sekitar 1 sampai 1,5 kilo, kemudian 1B juga sama sekitar 1 sampai 1,5 kilo. Itu harapannya bisa mencakup radius si TOD tadi gitu ya. Jadi masyarakat bisa milih nih jalan ke stasiun ini atau stasiun sini gitu loh. Nah, mungkin kalau misalnya nanti perpanjangan lagi ke yang lain ya, seingat saya juga di perpanjangan perencanaan 2A juga sama sekitar 1 sampai 1,5 kilo. Mungkin nanti kalau ke duku atas, seingat saya dalam perencanaannya memang di situ tidak ada area residensial, jadi saya memang agak cukup panjang sekitar 2,5 kilo. Lanjut. Ya, ini map kita, jadi jalur kita. Jadi memang jalur LRT fase 1B ini dimulai dari Jalan Pemuda Rawamangun, kemudian lanjut ke Jalan Pramuka, kemudian lurus terus ke perempatan Matraman, belok ke kiri ke Jalan Tambak, dan terakhir di Manggarai.
Di sini kita ada 5 stasiun, harapannya memang di jalur ini kan memang jalur padat ya Bapak Ibu, jadi di situ sudah ada jalur Transjakarta, kita semaksimal mungkin bisa berintegrasi dengan moda Transjakarta di jalan-jalan ini. Lanjut. Ya, ini secara progres update sampai dengan minggu kedua November, jadi kita sudah mencapai secara keseluruhan 80,57%. Secara progres viaduct atau jembatannya ada di sekitar 95,4%. Harapannya infrastruktur kita bisa selesai di awal tahun depan. Dan beberapa stasiun pada saat ini sudah mulai kita kerjakan juga, khususnya di Rawamangun kita sudah mencapai 91%, di stasiun Pramuka BPKP dan Matraman di 65%. Nah memang di area-area yang sempit seperti di stasiun Pasar Pramuka dan Manggarai itu memang progresnya masih di 45 dan 30%. Namun kita masih tetap menargetkan infrastruktur kita totally akan selesai di Agustus 2026 secara keseluruhan. Lanjut. Ya, ini sedikit gambaran aja terkait dengan infrastruktur LRT Jakarta fase 1B. Sebenarnya secara singkat memang infrastruktur ini mirip kayak bikin jalan layang kali ya, cuman di atasnya kita tambahin rel, kemudian ditambahin equipment tools railway system, kemudian dan beberapa equipment lain lah yang pasti tidak terlalu beda jauh dengan pembuatan jalan tol gitu ya, cuman ada ditambah railway systemnya. Nah memang mungkin teman-teman banyak bertanya ya, kenapa sih kok pagernya harus lebar-lebar gitu ya? Kenapa harus lebar sih? Kenapa nggak kecil aja? Karena kalau misalnya kita lihat pier-piernya kan lebih kecil tuh, cuman ternyata pagernya kok lebar-lebar. Ternyata di sini kalau misalnya kita lihat di bawah pier itu ada yang namanya pondasi sama pile cap. Nah pekerjaan pile cap ini pasti ada mobilisasi alat berat, kemudian lebarnya pile cap pun di sini sekitar 12 kali 7, jadi 12 meter kali 7 ya, hampir ruangan ini kali ya. Ya mungkin ada beberapa yang lebih besar dari ruangan ini juga, khususnya seperti pondasi di double track, pondasi di Tol Wiyoto Wiono itu lebih besar, sehingga memang secara okupansi pagar proyek itu memang lebar-lebar. Jadi memang namun pada akhirnya kan nanti pirnya kecil tuh, yang kelihatan ada sekitar 3 kali 2 yang muncul ke atas. Namun sebenarnya kenapa kita membutuhkan area besar gitu, sampai kita nutup jalan, sampai kita bikin rekayasa lalu lintas mungkin di Matraman sama di Manggarai, itu karena memang kita ada kebutuhan lahan ketika mau melakukan pembuatan pondasi di LRT Jakarta ini. Lanjut. Ya, ini desain dari stasiun kita di LRT Jakarta fase 1B. Memang ada perubahan yang cukup besar ya di LRT Jakarta fase 1B, di mana memang nanti lantai peron, kalau misalnya teman-teman pernah jalan-jalan ke LRT Jakarta 1A itu lantai platform dan peron itu nyatu gitu ya, di lantai 1 lah, kalau misalnya lantai jalan kita sebut ground, di lantai 1 itu lantai platform dan concourse itu nyatu, kemudian di atas itu lebih ke pedestrian overhead bridge-nya aja untuk nyebrang. Nah untuk di fase 1B kita pisahkan, jadi ada ground, lantai 1-nya itu concourse, jadi areanya lebih luas, nantinya untuk pengembangan bisnis dari operator juga bisa lebih leluasa, lalu lintas penumpang juga lebih leluasa di lantai concourse tersebut. Kemudian di atasnya adalah lantai peron, jadi mungkin mirip sama LRT Jabodebek dan MRT. Kami merasa layout ini lebih efektif, lebih luas juga, bisa dimanfaatkan, nggak lebih sempit ya kalau misalnya nanti ada lonjakan penumpang, karena kan penumpang yang diharapkan dengan adanya perpanjangan ini berdasarkan proyeksi sampai dengan 80.000 ya. Jadi harapannya dengan area stasiun yang lebih luas bisa menampung lalu lintas yang akan muncul ketika layanan ini ada. Lanjut. Nah ini progres di stasiun Rawamangun yang udah 90%. Memang pada saat ini hanya menyisakan pekerjaan arsitektur dan MEP saja. Jadi untuk pekerjaan infrastruktur, atap kita udah selesai semua. Kita sekarang masuk ke pekerjaan MEP sama arsitektur ya, ada beberapa finishing lah, dan pekerjaan entrance di sisi-sisi stasiun. Lanjut. Nah ini yang menarik dari sistem persinyalan kita masih menggunakan masinis. Jadi baik itu 1A dan 1B kita masih menggunakan sistem persinyalan yang sama, yaitu fixed block, di mana secara automation kita menggunakan masinis dalam pengoperasian keretanya. Berdasarkan kajian kami,
sistem fixed block ini bisa punya capability headway sampai 3 menit sebenarnya. Cuman kalau misalnya 5 menit itu pasti makin bisa gitu ya. Jadi kita merasa bahwa kita tidak perlu melakukan upgrade sinyal, khususnya ke automation misalnya lebih ke nggak ada masinis gitu ya, karena memang menurut kami sistem persinyalan yang saat ini kita implement itu sudah mumpuni untuk melayani headway di LRT Jakarta. Kemudian ada beberapa equipment yang terhubung seperti point machine, kemudian axle counter. Intinya sih sebenarnya bagaimana kereta ini bisa berkomunikasi dengan OCC yang ada di MCC ini. Jadi di mana letak kereta ini ada maksudnya di blok mana gitu ya, sehingga untuk menghindari kecelakaan atau safety lah yang terjadi di pengoperasian LRT Jakarta. Semuanya baik itu 1A 1B OCC-nya tetap di sini. Jadi nanti kita akan ada modify di operational control center kita untuk penambahan si jalur operasi LRT Jakarta ini. Lanjut. Wah, ini udah 10 menit. Ini rencananya tadi kan saya udah sempat cerita sampai dengan Januari itu infrastructure itu akan selesai ya. Nah, ini ada plan, jadi setelah titik yang paling penting dari pembangunan perkeretaapian adalah bagaimana proses integrasinya ya. Mungkin teman-teman di 2020 2021 kalau sempat mendengar LRT Jabodebek dalam rangka testingnya itu sangat mungkin complicated. Nah, memang itu proses yang sangat sulit ya. Nah, apalagi kalau misalnya dulu kan kita kalau proyek perkeretaapian itu ada 2 kategori project. Jadi project yang baru kita sebutnya greenfield. Greenfield itu ya baru gitu. Nah, kemudian yang kedua project yang perpanjangan kita sebutnya brownfield. Nah, tantangan brownfield ini bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara fase yang baru dengan fase existing. Nah, kalau misalnya nggak nyambung ya bahaya juga kan. Ya, gimana nggak nyambung? Nah, itu tantangan yang menurut kami yang harus kita hadapi, dan pada saat ini kami melakukan testing commissioning secara penuh ya nantinya di rencana di bulan April sampai dengan Agustus. Nah, memang fase tahapan testing commissioning ini harus diawali dengan tahapan penyelesaian infrastrukturnya dulu. Jadi ketika infrastrukturnya sudah selesai, kemudian pasti nanti ada beberapa aspek gitu ya di perkeretaapian seperti signaling, kemudian ada power, ada PSD atau pintu otomatis, kemudian telecommunication, kemudian ticketingnya itu akan dilakukan testing commissioning. Pasti dari beberapa aspek railway system ini akan dilakukan individual test dulu. Setelah semuanya selesai, nanti kita akan lakukan integrasi antara sistem satu dengan sistem yang lain. Misalnya kereta datang dengan signaling, nanti signaling sama pintu otomatis, nanti pintu otomatis kemudian sama telecommunication. Jadi kayak satu, kalau misalnya P1, 2, 3, 4, 5 mungkin 1, 1, 1, 2, 1, 3 gitu-gitulah mungkin secara logikanya ya. Namun pada akhirnya di Juni target kita bisa melakukan overall test semuanya. Jadi semua sistem kita akan lakukan tes secara keseluruhan, mulai dari signalingnya, PSD-nya, communication-nya, CCTV-nya, itu semuanya nanti kita tes semua di Juni tersebut. Ya kan aneh juga kan, kita tap di Pegangsaan 2 ternyata di Pegangsaan 2 di Velodrome kebaca, tapi di Manggarai nggak kebaca. Wah, itu sebenarnya kayak yang gampang tapi sebenarnya itu susah. Parah. Susah itu sebenarnya. Cuman ya udah bagaimana lagi kan. Nah, kemudian juga bagaimana signaling bisa nyambung dari fase 1A ke 1B. Nah, itu juga tantangan yang cukup yang besar juga gitu ya di project ini, karena memang project brownfield itu tantangannya di integrasi. Kalau misalnya semen ke semen gitu ya, sipil, jembatan ke jambang itu ya udah teman-teman udah lihat sendiri ya, udah nyambung, relnya bisa nyambung secara fisik. Tapi kalau yang berkaitan sama railway system memang tantangannya di situ. Jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara sistem yang existing dengan sistem yang baru dengan smooth gitu. Lanjut. Ya, ini merupakan master plan dari LRT Jakarta. Jadi pada saat ini kita proyek yang sedang berlangsung kita sebutnya proyek fase 1B. Nah, kelanjutannya memang berdasarkan diskusi dengan Pemprov ada 2 pilihan alternatif, bukan 2 ya, 2 prioritas. Ada yang ke 2A kita sebutnya yaitu ke JIS.
Itu dari Kelapa Gading, kemudian ke Britama, Arta Gading, Sunter, dan belok ke kanan ke JIS. Yang kedua lanjut dari Manggarai ke Duku Atas. Pada saat ini Pemprov sendiri masih berdiskusi antara kalau ke Duku Atas lebih kepada sisi konektivitasnya dengan moda yang lain, baik itu MRT, Transjakarta, LRT Jabodebek. Kalau misalnya teman-teman sempat mendengar cincin donatnya MRT gitu ya, nanti juga kita akan terhubung ke situ. Atau ke 2A, di mana di sini pertimbangannya membuka public transport baru, membuka ekonomi baru di wilayah Jakarta Utara yang mana pada saat ini memang public transportnya masih minim. Jadi 2 opsi itu masih kita diskusikan dengan Pemprov DKI, dan ya harapannya sih kita ya dua-duanya terlaksana gitu ya. Selain itu sebenarnya dari secara master plan kita punya loop line. Jadi Jakpro punya kajian loop line dan kita sudah sampaikan juga ke Pemprov DKI terkait kajian ini. Secara cita-cita besar nanti memang dari Manggarai, Duku Atas nanti nyambung ke Tanah Abang ke Pesing, nanti nyambung lagi ke atas sampai ke Mayoran ke JIS. Itu big plan-nya dari perpanjangan LRT Jakarta. Selain itu juga ada perpanjangan-perpanjangan yang lain. Selain looping tadi ada namanya jalur cabang. Salah satunya dari Velodrome ke Halim, ke KCIC. Atau mungkin kalau misalnya kemarin sempat dengar Pak Gub bilang dari jalur loop line ke PIK gitu kan. Itu juga salah satu rencana pengembangan yang memang kita harus kaji lebih dalam lagi implementasinya, dan pasti ini jangka panjang lah untuk LRT Jakarta sendiri. Karena tadi kan Pak Nurandi cerita 1A dari 2016 sampai 2019. Kemudian 1B dari 2023 sampai 2026 gitu kan. Nanti ada lagi yang pasti Pemprov DKI sangat peduli gitu kan terkait dengan public transport di wilayah DKI Jakarta ini. Lanjut. Ya ini dokumentasi aja. Jadi untuk yang Rawamangun progresnya sudah viaduknya sudah selesai di sisi kanan, di stasiun juga sudah kelihatan ya. Jadi nanti di sisi stasiun ini kita ada entrance yang kita juga buat ada eskalator sama lift untuk memudahkan penumpang naik turun di situ. Next. Ini di Tol Wiyoto Wiono, jadi memang infrastruktur kita ada di atas Tol Wiyoto Wiono nanti, dan harapannya kita menargetkan di Januari minggu kedua ini udah nyambung. Jadi ini cukup panjang ya. Jadi kalau ini infrastrukturnya kita sebutnya balance cantilever. Jadi kita nggak pakai baja di sini, kita pakai beton dengan konfigurasi 60, kan ada 3 kan ya, 3 segmen gitu ya, 60, 120, 60. Emang selalu balance gitu untuk balance cantilever. Ini pada saat ini jadi kita naikinya satu-satu gitulah. Jadi dan per segmen itu memakan waktu sekitar 8 sampai 10 hari pada saat ini. Itu udah cukup cepat karena di awal learning curve kita bisa sampai 15 sampai 21 hari. Cuman sekarang kita untuk mengejar progres dan kontraktor sudah familiar dengan keadaan di situ. Kita sudah bisa mencapai kecepatan 8 hari per segmennya. Ini tantangannya memang satu koordinasi ya, karena kita banyak, ini salah satunya ke CMNP di pengelola jalan tol, bagaimana kita bisa memitigasi atau meminimalisir mengganggu aktivitas jalan tol yang ada di bawahnya gitu. Dan sekarang pada saat ini teman-teman bisa lihat ini jalan tolnya masih aktif juga dan tidak mengganggu ya si aktivitas proyek ini. Lanjut. Ini di stasiun Pramuka BPKP untuk viaduknya juga sudah selesai. Nanti kalau udah viaduk selesai kita masuk ke pekerjaan track work atau rel seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri. Rel-relnya udah kita angkat, udah kita mobilisasi ke site untuk nantinya kita fabricate dan lakukan pekerjaan track work di situ. Untuk pekerjaan stasiun Pramuka BPKP ini sudah masuk ke pekerjaan atap dan nanti masuk ke pekerjaan stasiun dan lantai. Next. Ini kelanjutan dari viaduknya sampai dengan stasiun Pasar Pramuka. Di area ini cukup sempit karena karena ini udah masuk ke area ruko-ruko kecil. Kalau tadi Pramuka BPKP itu lebih kepada gedung pemerintahan. Jadi kita lebih leluasa lah ketika kita naruh entrance. Nah, untuk di sini memang tantangannya karena areanya sempit dan ruko-ruko komersial yang ketika kita naruh entrance-nya eskalator itu ketutup semua.
Jadinya di sini memang kita mau nggak mau kita sudah lakukan modifikasi terkait entrance-nya. Jadi kita menggunakan tangga lipat ya yang tidak mengganggu area komersial di sekitar pasar Pramuka ini. Lanjut. Ya ini juga segmen yang melewati rel kereta ya di Kuitang. Ini juga cukup sulit juga karena kita membutuhkan PKS sama KAI. Jadi ada window time-nya kita dikasih nggak bisa kerja 24 jam gitu loh. Jadi di sini kita hanya dikasih waktu sekitar dari jam 11 sampai jam 4 gitu ya. Dan alhamdulillahnya dari pihak Daop juga sangat support ke kita. Jadi memberikan izin ke kita, kemudian juga memberikan keleluasaan waktu buat kita untuk melakukan pekerjaan ini. Lanjut. Nah ini di segmen yang cukup sulit juga selain Tol Wiyoto Wiono, ini titik kedua di Matraman, areanya sangat sempit, jadi kita pada saat ini salah satu handicap juga di project yang pada saat ini udah masuk ke proses erection girder si jembatannya. Lanjut. Ya ini di area Matraman, viaduct-nya sudah kelihatan namun masih belum bisa dilakukan erection girder karena kita masih menunggu. Jadi karena di sini areanya sempit jadi emang kita harus satu-satu gitu sekuensial ya, gitu tantangannya ya. Lanjut. Ini di Matraman progresnya pada saat ini sudah melakukan pekerjaan atap tapi viaduct-nya sudah selesai semua. Lanjut. Nah ini viaduct di Jalan Tambak ya. Ini juga cukup sempit pada waktu itu, namun ternyata dulu awal-awal banyak masyarakat yang protes di area sini karena ini areanya padat gitu kan. Kemudian ya kita melakukan sosialisasi kepada RT RW sekitar dan alhamdulillahnya suportif. Ini sempit banget sih di sini, sempit banget. Dulu saya juga ini kayaknya paling susah nih di sini, tapi ternyata kita bisa pull it out di area sini. Lanjut. Nah ini adalah tantangan besar yang ketiga yaitu di Manggarai. Nantinya jembatan kita dari sebelah kiri atas itu akan belok gitu kan, melewati di atas double track, kemudian masuk nanti ke area Manggarai. Nah memang untuk target penyelesaian di area ini itu di Q1 2026 di sekitar Februari Maret. Karena tantangannya lagi ini ada satu pondasi yang dekat ke sungai. Itu kita harus koordinasi dengan BBWSCC atau PUPR. Jadi mereka punya request pondasinya jangan begini gitu ya. Jadi ada request khusus lah untuk menghindari gangguan ke sungainya. Lanjut. Ya, terakhir ini Progress Station Manggarai. Jadi karena memang areanya sempit dan di sekitar sungai itu juga jadi salah satu tantangan tersendiri. Di sebelah kanan ini merupakan titik akhir dari proyek LRT Jakarta fase 1B di mana viaduct-nya mencapai di sebelum rusun Pasar Rumput. Lanjut, udah selesai. Ya harapannya mohon doa semua dari teman-teman supaya sampai nanti proyek ini bisa berjalan lancar dan bisa segera beroperasi untuk melayani masyarakat DKI Jakarta. Baik, terima kasih banyak atas paparan dari Bapak Ramdhani selaku Project Director dari proyek LRT Jakarta fase 1B. Cukup menarik ya Pak, kita boleh mendengar bahwasanya proyek lanjutan dari LRT Jakarta ini akan melayani Velodrome sampai Manggarai, di mana kita tahu Manggarai sampai saat ini pun menjadi titik paling krusial, titik transit yang paling crowded nih ya. Kalau kita semua yang menggunakan kereta pasti tahu kalau di Manggarai itu rame banget deh pasti gitu, karena orang-orang dari Bekasi, dari Bogor, dari wilayah-wilayah lainnya yang akan transit berganti jalur semua di Manggarai, apalagi dengan transportasi berbasis rel. Belum ada nih yang melayani ke daerah Jakarta Utara bagian barat ini gitu. Mungkin LRT Jakarta nantinya akan menjadi pilihan yang sangat menarik bagi teman-teman, bagi penumpang yang akan berganti moda di area Manggarai dan akan mengarah ke Jakarta bagian utara ini. Saya juga mau penasaran nih dari beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembangunan proyek LRT Jakarta 1B ini. Tadi ada integrasi sistem, ada kita harus
berhadapan dengan warga, masyarakat, jalan kecil di mana kita tahu lintasan yang dilalui oleh LRT Jakarta 1B ini melalui jalan-jalan yang sebenarnya sudah ramai. Pastinya banyak tantangan juga kan Mas ya. Jadi saya mau tahu nih tantangan terbesarnya apa sih dalam proyek LRT 1B ini? Boleh coba dipilih dari beberapa tantangan-tantangan besar tadi. Tantangan yang paling besar kalau sebenarnya besar-besar sebenarnya. Besar semua sebenarnya ya. Semua sebenarnya. Kalau dari sisi saat ini memang yang paling besar di Manggarai. Jadi memang titik Manggarai itu selain tinggi, kita punya ketinggian infrastruktur 28 meter. Kemudian juga dari sisi persiapannya juga susah karena di situ selain dekat sungai, jadi kita harus berkoordinasi dengan BBWS CT tadi ya. Jadi kita sebisa mungkin fulfill keinginannya. Pondasinya di bawah itu paling ada sekitar kali 10 meter kali. Harus kita bikin pondasi hampir di bawah badan sungai si pile cap-nya. Nah, jadi itu juga salah satu yang pondasi yang besar di situ. Jadi kalau misalnya ditanya yang terbesar ya di area Manggarai. Nah, kalau misalnya selain itu juga sebenarnya yang nggak kalah besar itu di Matraman juga susah juga di Matraman karena itu sempit di situ. Udah sempit terus kemudian kita rencana kan di Matraman itu di sisi sebelah kiri ya. Kemudian ada halte Transjakarta. Nah, di situ kita sudah berkoordinasi dengan Transjakarta. Nanti jembatannya tuh mau kita bongkar juga. Bongkar dulu, bukan dibongkar juga ya. Bongkar dulu. Jadi nanti dipasang lagi dan alhamdulillahnya dari pihak Transjakarta pun selalu support proyek kita. Itu sih Mbak, mungkin 2 titik itu ya. Karena kalau Tol Wiyoto sekarang sudah mulai final, udah mulai settle progresnya. Ya mungkin sekitar 7 minggu lagi kita udah bisa nyambung. Gitu. Oke, berarti harapannya masih tetap ya sesuai dengan timeline 2026 kita bisa menikmati nih lanjutan dari LRT Jakarta ini sampai dengan Manggarai. Optimis kan kita? Harus optimis. Harus optimis. Oke, kita juga udah hadir juga nih bersama-sama dengan kita ada dari komunitas Edan Sepur. Komunitas Edan Sepur ini, boleh tepuk tangannya buat komunitas Edan Sepur. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita. Mungkin mereka ini kan komunitas pencinta kereta api nih Mas. Bapak-bapak nih, pasti mereka juga penasaran mungkin dengan apa-apa saja nih yang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh LRT Jakarta dengan proyek barunya, proyek yang sedang berjalan gitu. Kita juga akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang hadir di lokasi ini. Bagi teman-teman yang penasaran atau yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya langsung saja kepada Pak Ramdhani maupun kepada Pak Wendy. Ada yang ingin bertanya? Boleh Mas, boleh berdiri, diperkenalkan dulu dengan Mas siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Izinkan saya Johar Ales Duisa dari Komunitas Edan Sepur Wilayah 1 Jakarta. Saya merangkum beberapa pertanyaan karena anggota kita rata-rata para komuter, mahasiswa dan juga para pengelaju dari Jabodetabek menuju Jakarta seperti itu. Yang pertama sih kita tahu tujuan akhir fase 1B itu menuju Manggarai. Nah, yang pertanyaan pertama itu apakah nanti ada JPO yang menghubungkan langsung ke stasiun KAI komuter KAI Manggarai seperti itu, karena kita tahu itu stasiun sentral yang mana warga Bogor, warga Bekasi, bahkan mungkin warga dari Tangerang juga menuju ke situ semua untuk transit. Nah, pertanyaan pertama soal JPO integrasi dengan stasiun Manggarai. Pertanyaan kedua itu kemudian soal kita tahu fase 1B itu berdampingan langsung dengan salah satu koridor Transjakarta, yaitu Transjakarta koridor 4 Pulau Gadung, Galunggung, Duku Atas. Nah, rencananya setelah pengoperasian LRT Jakarta fase 1B itu apakah ada perubahan rute atau tidak? Mungkin bisa dibicarakan dengan pihak terkait seperti Disub dan Transjakarta seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Mas siapa tadi? Mohon maaf Mas.
Mas Johan dari komunitas Edan Sepur ya Mas ya. Ini mau langsung dijawab apa kita kasih kesempatan lagi yang ingin bertanya nih? Ada yang mau tanya lagi? Boleh? Selamat siang Bapak dan Ibu yang terhormat. Perkenalkan saya Putri Salsabila dari komunitas Edan Sepur. Jadi saya ingin bertanya, mungkin buat selama kalau udah beroperasi ya, dari fase 1A sampai 1B. Nah, untuk sekarang kan transit di LRT ini ada 8 ya. Dan 8 itu pasti ada yang di heavy maintenance sama di di leg maintenance ya. Nah, untuk sampai 1B kan nggak mungkin 6 transit. Untuk tambahan transitnya itu bakal berapa ya? Sama karnya ini kan nggak mungkin 2 aja. Kalau sampai Manggarai itu pasti okupansinya penuh ya, lebih banyak buat penggunanya. Nah, selain itu buat interval dari satu kereta ke kereta lain itu dan satu dari buat ke stasiun-stasiun khususnya di jam-jam sibuk ya. Itu berapa menit ya bisa di okupansinya? Nah, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari mohon maaf tadi Mbak siapa Mbak? Putri Salsabila. Mbak Putri Salsabila ya. Oke Mbak Putri, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, mau langsung dijawab apa masih mau kita buka lagi nih Mas? Jawab dulu kali ya. Mau dijawab dulu aja boleh, Jawab silakan. Baik dari Bapak Ramdhani maupun Bapak Wendy nih, mau siapa dulu yang jawab? Untuk dari yang pertama ya. Oke boleh, untuk pertanyaan dari Mas Johan ya Pak? Jadi emang saya sengaja tadi nggak ngasih tahu informasi semua biar ditanya. Ya oke. Biar interaktif ya kita ngobrol nih di diskusi. Jadi memang ini tadi ya memang cita-cita dari LRT Jakarta fase 1B ini menghubungkan dengan stasiun sentral dan memang untuk dulu itu sebenarnya stasiun LRT Jakarta fase 1B itu lebih depan lagi ya. Kita dulu diskusi sama Bu Egi lebih depan lagi. Cuman pada waktu itu di akhirnya kita sedekat mungkin sama stasiun Manggarai. Nanti di situ kita akan siapkan jalur integrasi langsung dari stasiun LRT Jakarta ke stasiun KRL. Jadi itu salah satu termasuk dalam perencanaan kita juga, Mas Johar. Jadi nanti harapannya penumpang dari KRL bisa langsung pindah melalui jalur integrasi itu ke stasiun LRT, begitu pula sebaliknya. Berarti nanti ada orang Bogor yang di Kelapa Gading gitu ya, kemudian ada orang Kelapa Gading ke Bogor, begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian terkait dengan koridor 4 tadi ya, memang kita kan berdampingan, jadi rutenya sama lagi gitu kali ya. Gampangnya kok ada dua-dua gitu kali ya, kenapa nggak salah satu aja? Kalau saya sih ngelihatnya gitu. Ini mungkin sama dengan case-nya koridor 1 MRT. Jadi pada saat ini juga saya juga sempat dengar dulu diskusinya kenapa sih koridor 1 MRT tetap ada, padahal ada MRT-nya dan kapasitasnya cukup besar. Karena memang ternyata masing-masing moda transportasi ini punya segmennya sendiri. Jadi dan pasti ini khususnya untuk yang jalur LRT ini kan pasti akan ada evaluasi lebih lanjut ketika ada LRT, ada koridor 4 kira-kira dua-duanya akan terus ada gitu kan, apakah memang nanti salah satu hilang gitu kan, apakah nanti rute koridor 4-nya jadi dialihkan dulu gitu kan, maksudnya dialihkan itu ada reroute gitu kan sehingga bisa melayani masyarakat lebih banyak. Yang pastinya pada saat ini akan tetap ada, cuman pasti akan dilakukan evaluasi oleh Dinas Perhubungan terkait dengan reroute ini. Itu paling pertanyaan jawaban untuk Mas Johan. Gitu Mas Johan. Jadi jangan khawatir Mas Johan, nanti kalau mau berpindah transportasi ini dari KRL ke LRT Jakarta di Manggarai, jangan khawatir. Jadi Jakpro ini memfasilitasi penumpangnya supaya tidak sulit-sulit nanti nyebrang sana nyebrang sini susah. Udah disediain jalurnya Mas Johan nih, tenang aja. Ya, memang kita mungkin harus lebih banyak jalan kali Iya Pak betul. ya. Lebih banyak jalan. Sebenarnya mungkin jaraknya cukup jauh ya untuk berjalan kaki. Bukan jauh sih ya, sebenarnya oke gitu kan. Oke, untuk yang suka jalan. Buat yang suka jalan, karena jaraknya sekitar 300 meter, 300 sampai 400 meter. Oke lah. Pemanasan, sebenarnya. olahraga. Ya kan? Mungkin kalau sekarang teman-teman seneng lari, mungkin Ya, kan betul. bisa lari full maraton, masa jalan 300 meter nggak mau gitu kan? Betul sekali. Karena apa ya? Ini cuma cerita aja ya. Ini habit aja sih sebenarnya. Ketika kalau misalnya kita jalan-jalan di luar negeri gitu ya, di Hong Kong, di Singapura atau di mana gitu ya, atau Malaysia. Karena
angkutan pribadi itu jadi dikurangi lah. Tapi memang impactnya orang-orang lebih banyak jalan. Jadi orang Indonesia itu biasanya kalau saya lihat jam mungkin sehari cuma 1.000 langkah gitu kan. Kalau di sana itu 3.000, 6.000 gitu kan, itu biasa aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya ya emang Indonesia ini kali ya manja-manja kali ya. Dimana emang masuk dapat mall langsung ke lobbynya turun gitu kan. Jadi langkah cuma dikit. Sebenarnya makanya life expectancy dari warga dari negara yang punya transportasi yang bagus itu tuh tinggi-tinggi. Dia lebih dari 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun karena memang mereka banyak gerak gitu loh. Karena kan kalau misalnya nggak banyak gerak nanti lemaknya menumpuk gitu kan. Kemudian juga ya otot-ototnya tidak terlatih. Jadinya life expectancy turun. Jadi memang ya sangat relate ketika public transportnya bagus. Kemudian masyarakatnya juga sehat, life expectancy tinggi. Jadi itu emang salah satu hal yang berkaitan. Jadi harapannya ya kalau misalnya kita ada jalur integrasi nih ya di Manggarai nanti 300-400 meter itu mah kecil. Di luar negeri itu ada yang sampai 2 kilo, ada yang 1,5 kilo gitu kan, demi berpindah dari satu jalur ke jalur yang lain gitu. Ya mungkin Gitu sih. habit atau kebiasaan juga sangat berpengaruh ya bagi mobilisasi di rakyat Indonesia, di masyarakat Indonesia ini memang jarang suka jalan karena di jalan-jalan Jakarta ini selain panas polusinya juga kurang gimana gitu, kurang nyaman jadi kita kalau berjalan. Tapi mungkin dengan adanya integrasi ini dan difasilitasi juga dengan baik oleh LRT Jakarta, jadi membuat kebiasaan baru bagi masyarakat Indonesia. Jadi mungkin ada warga Bogor nih yang mau olahraga, mau lari nih di velodrome nih, kan lagi rame, nggak usah ke GBK, kita ke velodrome. Jadi nanti dari Bogor kita transit dulu, pemanasan di Manggarai, naik turun tangga, terus kita jalan lagi, pemanasan lagi ke stasiun LRT, lalu lanjut ke velodrome. Jadi nanti sampai velodrome udah panas, udah tinggal ngeng doang gitu. Gitu harapannya Pak ya. Iya. Lanjut nih, Baik, lanjut untuk pertanyaan dari Mbak Putri Mbak ya? Putri ya, terkait dengan kalau udah beroperasi kan nanti ada rencana, pasti yang 8 ini ada yang di heavy maintenance, ada yang di maintenance gitu ya. Dari 8 itu beroperasi berapa? Memang pada saat ini dari Jakpro sendiri selalu intens berkoordinasi sama LRT Jakarta terkait persiapan ini. Dan pastinya kita udah tahu begitu, nanti ketika operasi berarti jangan sampai overhaul ya kan. Kita akan percepat jadwal overhaul kita gitu. Jadi ketika kita di Agustus 2026 itu ready, itu semua transit itu sebisa mungkin ready semua gitu. Memang terkait dengan penambahan kereta untuk sampai dengan fase 1B ini kita rencana belum ada penambahan kereta ya, karena si load factor dari LRT Jakarta fase A kan sangat rendah ya, sekitar 9-10%. Nah kita pasti akan melihat bagaimana perkembangan dari penumpang sendiri dengan adanya jalur fase 1B, dan pada saat ini kita juga sudah berdiskusi dengan Pemprov DKI terkait dengan penambahan rolling stock untuk layanan perpanjangan LRT Jakarta. Gitu. Mungkin Pak Wendy mau nambahin? Silakan Pak Wendy. Baik, untuk pertanyaan Mbak Putri, jadi ada ini sangat berhubungan dengan kesiapan LRT Jakarta untuk operasional nanti pada saat infrastruktur semuanya sudah selesai. Jadi memang kita udah punya tugas masing-masing nih dari Jakpro yang membangunnya, kemudian nanti mengoperasikannya kita. Jadi kita memang sudah ada tektokan terus untuk kesiapan ini. Memang kita saat ini memiliki 8 trainset, tapi di fase 1A yang kita gunakan hanya 4 dan itu sudah mencukupi untuk headway 10 menit. Pada saat nanti 1B sudah beroperasi, kita memang berharap kita mempertahankan headway 10 menit ini dengan menggunakan transit yang ada. Nah, itu sudah kita coba buatkan pola operasinya, kita buat hitungannya sambil kita coba buat simulasinya nanti, karena
perjalanan yang dihitung dari Pegangsaan 2 sampai Manggarai itu belum bisa kita lakukan, belum kita bisa uji cobakan. Nanti itu ada tanjakannya dari area velodrome ke arah Rawamangun itu karena pindah kan, yang tadinya di lantai 1 menjadi di lantai 2 peronnya. Itu ada tanjakannya. Jadi kita harus mengukur kecepatannya supaya bisa tercapai headway 10 menit ini. Jadi perkiraan perjalanan dari Pegangsaan 2 sampai Manggarai itu sekitar kemarin 27 sampai 30 menitan lah gitu. Dan itu memang harus kita buktikan nanti waktu saat pengetesan. Dan itu kita berharap hanya cukup menggunakan 6 transit dan kita cadangkan. Sedangkan yang satu sedang kita lakukan maintenance harian, ataupun nanti pada saat overhaul bisa kita atur sedemikian rupa. Yang satu kita lakukan overhaul, sedangkan yang 7 beroperasi gitu ya, karena 6 beroperasi 1 cadangan. Itu bisa kita upayakan. Jadi kita saat ini seperti Pak Dani bilang tadi, belum ada rencana penambahan untuk yang 1B. Kita gunakan seoptimal mungkin sarana yang sudah ada 8 transit tersebut, dan kita atur sedemikian rupa pola perjalanannya, perawatannya itu kita atur sedemikian rupa, dan kita berusaha mencapai target headway yang sama dengan di 1A. Tapi memang harus dibuktikan dulu nanti dengan pengetesan perjalanan, ada tikungannya di velodrome ke Rawamangun, itu kan memperlambat juga perjalanan kereta. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Mbak Putri, apakah sudah cukup? Atau ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Sudah baik kita juga. Mungkin ditambahkan sedikit. Boleh, silakan, tadi memang Pak. penumpang Pak Dani bilang 80.000 ya Pak. Nah, itu tapi kan bertahap, nggak langsung begitu dibuka seperti Pak Dani bilang, begitu beroperasi langsung 80.000. Itu sebuah hal yang kayaknya tidak mungkin gitu ya. Jadi kita bertahap, dan dalam tahapan itu mungkin akan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk bisa mencapai 80.000. Jadi kita merasa dengan jumlah kereta yang ada saat ini diharapkan sanggup untuk mencukupi lah untuk mengangkut penumpang yang ada di fase 1B dan 1A pada saat dibukanya 1B untuk beroperasi di kapan Pak Dani rencana operasi? 2026 Pak. Ya, Kita masih 2026 ya, optimis Agustus. 2026. Baik, kita masih membuka sesi tanya jawab lagi. Ada yang masih ingin bertanya? Oh, ada lagi. Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, sama saya Hari Saputra dari Edan Sepur Wilayah 1 Jakarta. Belakangan ini sedang dibahas tarif LRT Jakarta tanpa subsidi itu kan Rp160.000 ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah yang pertama, dari mana database-nya itu bisa mendapatkan angka 160.000 tanpa subsidi itu. Terus yang kedua, jika memang nanti ada kenaikan tarif, apakah nanti tarifnya tetap flat sampai saat ini kan untuk yang tarif LRT Jakarta saat ini kan 5.000 ya flat. Apakah nanti setelah ada 1B berjalan atau nanti ada kenaikan tarif, apakah nanti tarifnya tetap flat atau nanti ada tarif progresif seperti MRT atau KRL? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya nih. Mungkin kekhawatiran ini ya Mas ya, udah terlayani nih memang jauh, tapi nanti tiba-tiba, aduh mahal banget, masa kita sampai Jakarta Utara 160.000 ya Mas ya? Oke, Mas Hari penasaran nih Pak, mohon izin Bapak-Bapak, silakan dijawab. Waduh, ini sebenarnya bukan kapasitas saya yang jawab sih. Ini tapi mau cerita aja ya, ini cerita sharing aja sih. Jadi kalau menurut saya, memang kan pendekatannya pasti dari capex yang kita bangun lah. Jadi dari mana dulu mungkin fase 1A itu kan 5,8 kilo, kemudian kita bisa ngeluarin expenses berapa, kemudian dengan rumus dan perhitungan tertentu sampailah angka tadi gitu ya. Sebenarnya saya juga nggak tahu tadi angkanya berapa, itu kan angka exactnya. Dari angka situ dari Pemprov DKI pasti melakukan diskusi kan, bagaimana sih willingness to pay-nya masyarakat DKI terkait dengan
rute ini. Apalagi rute ini khususnya untuk yang 1A itu kan belum menghubungkan origin sama destinationnya. Tapi dia masih di area residensialnya kan, Kelapa Gading, Kayu Putih, itu kan area perumahan semua, ya kan? Nggak apa ya, mungkin nggak mau lanjut harus TJ dulu gitu loh. Jadi mungkin dari situ akhirnya Pemprov DKI memutuskan tarifnya flat 5.000. Mungkin itu pertanyaan yang pertama ya, harapannya sih puas terkait dengan angka yang tadi. Cuman intinya pasti pendekatannya dari CAPEX, kemudian dari CAPEX ini berapa layanan, makanya kan untuk LRT Jakarta ada target penumpang kan, segini gitu kan. Dari target penumpang ini dan sampai saat ini selalu achieve ya Pak Nurwendi ya, selalu achieve target penumpangnya sesuai dengan area tadi, area si residensial tadi. Nah selanjutnya nanti apakah ada kenaikan tarif. Nah ini juga sebenarnya bukan kapasitas saya juga sebenarnya, karena ini harusnya Pemprov DKI, karena nanti kan pasti pasti nanti akan didiskusikan juga, karena ada banyak faktor pasti penentuan tarif ini, gitu kan. Mulai pasti Pak Gub juga akan turut serta terkait dengan penempatan atau penetapan tarif ini. Ya, cuma saya sharing lagi aja nih, sharingnya itu bukan kata saya, ini cuma sharing aja, logika. Sekarang 5 kilo 5.000 gitu kan, sampai Manggarai ya masa nggak naik gitu kan, pasti ada kenaikan. Nah kenaikannya kalau berdasarkan studi bisa banyak dilakukan, maksudnya bisa banyak pendekatan juga. Mungkin bisa distance base, bisa zone base, mungkin apakah bisa station base gitu kan. Mungkin kalau yang biasanya sih kalau udah 5.000 nggak mungkin turun gitu ya. Misalnya dari velodrome ke, ini cuman logika saya aja ya, ini logika saya aja Mas Jetong, jangan di-upload ke sosial media. Jadi kalau misalnya dari Kelapa Gading ke velodrome 5.000 gitu kan, terus dengan adanya 1B jadi turun velodrome Kelapa Gading ke velodrome jadi 6.000 juga, kayaknya sih belum tahu juga sih saya, tapi harusnya sih enggak ya. Nah mungkin pas perpanjangannya ada adjustmentnya ini parameternya, kalau yang saya tadi biasanya berdasarkan studi bisa station base, jadi mungkin nambah 1.000 atau nambah berapa gitu kan, atau mungkin bisa jadi juga semuanya jadi distance base, dari yang Kelapa Gading ke BU mungkin cuma berapa, tapi setahu saya sih biasanya ada minimum fare yang harus di-endure sama penumpang. Ya mungkin itu sih Mas. Itu bukan, sebenarnya satu kali lagi Mas, ini bukan kapasitas saya untuk jawab itu, cuman itu berdasarkan pengalaman sama studi yang kita lakukan lah terkait dengan tarif ini. Karena tarif ini kan berhubungannya sama masyarakat luas. Kalau udah masyarakat ini kita udah nggak berpikir berapa yang diinvestasikan untuk infrastruktur ini, tapi lebih kepada masyarakat, ada masyarakat yang seperti apa yang bisa dilayani, bagaimana supaya layanan perpanjangan LRT Jakarta ini menambah banyak penumpang, sehingga kemacetannya dikurangi. Pasti itu yang dipikirin Pemprov sih menurut saya, gitu. Thank you. Gitu Mas Hari. Tadi sekali lagi saya bertebal ya, mudah-mudahan nih potongan tadi nggak ada muncul nanti tiba-tiba viral. Jadi sekali lagi ini juga masih dalam tahap pembahasan nih antara LRT Jakarta, Jakpro maupun Pemprov DKI Jakarta, karena tidak semudah itu menentukan naik atau tidaknya tarif ya Pak ya. Banyak pembahasan yang harus dilakukan dan banyak faktor-faktor juga yang akan menyebabkan perhitungan tarif naiknya, besarannya berapa, itu juga masih banyak. Atau ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Wendy? Mungkin sedikit aja sebagai gambaran aja ya. Apabila jumlah penumpang di LRT fase 1A itu per harinya sekitar 3.500. Nah, kalau mau menghitung nilai berapa sih tarif per penumpang keekonomian gitu ya, hitung-hitungan ini aja. Kita beroperasi selama setahun biayanya berapa, dibagi jumlah penumpang selama setahun, nah, keluarlah suatu angka gitu. Nah, istilahnya kalau jumlah penumpangnya semakin besar, yang dibandingkan 3.500 dengan yang tadi sampai 80.000, kalau per tahun berapa itu pembaginya makin besar, harusnya sih nilai per penumpang itu nilai keekonomiannya semakin mengecil gitu kan ya, seharusnya seperti gitu. Nah memang bukan kapasitas kami berdua untuk membicarakan masalah tarif, karena nanti akan digodok juga dengan Pemprov DKI untuk
dilihat secara keseluruhan. Jadi nggak hanya cuma satu bagian, tapi kita seperti puzzle itu dilihat secara keseluruhan, baru nanti akan ditentukan kemudian. Kira-kira gambarannya gitulah. Terima kasih. Terima kasih gitu. Mas Hari, ada yang mau ditambahkan lagi? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin kita beri satu kesempatan lagi nih untuk teman-teman yang di sini. Apakah masih ada yang bertanya? Ada dua nih. Tapi kita mohon maaf karena ternyata sudah lumayan panjang nih kita berbincang-bincang, kurang lebih 1 jam. Diberi satu kesempatan saja untuk bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir di sini, perkenalkan saya dengan Tansa dari Komunitas dan Sepur. Paling tidak saya ingin menanyakan, kita kan ini Indonesia ini kadang-kadang kita banyak ya budaya kerjanya itu belum disiplin gitu Bapak Ibu. Jadi saya menyoroti kemarin itu sempat ada kejadian di MRT Jakarta. Jadi ada pohon tumbang yang di antara stasiun Senayan Pak. Itu akhirnya menghentikan operasional MRT ya, sehingga penumpangnya itu harus berjalan menyusuri sideway ya di samping rel itu. Nah kemudian kalau bagaimana dengan LRT Jakarta, Bapak-Bapak sekalian, penanggulangannya untuk keadaan darurat, terutama juga apabila nanti ada kejadian blackout. Paling tidak kita mengetahui gitu ya Bapak ya. Jadi kadang-kadang kita komunitas kan juga mungkin nanti kalaupun dalam kondisi seperti itu juga lebih mengetahui lebih jauh apa yang harus kita lakukan gitu, karena memang saya akui juga di mana-mana sebenarnya sih Pak, saya perhatikan tuh kalau kita mengenai kondisi darurat itu kita tidak berharap itu terjadi, tapi perlu untuk dipersiapkan sebaik mungkin. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Tansah. Terkait mungkin adakah SOP untuk keadaan darurat? Monggo dari Pak Wendy mungkin ya akan menjawab pertanyaan dari Mas Tansah. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya dengan Mas Tansah. Jadi memang LRT mempunyai SOP pada saat terjadi keadaan darurat. Banyak kejadian-kejadian, misalnya apabila suatu kereta mogok di tengah jalan. Ini kita belum bicara blackout ya. Itu yang paling memungkinkan kalau sudah dekat stasiun dia luncuran sampai ke stasiun terdekat. Tapi kalau berhentinya di tengah-tengah, itu yang memungkinkan adalah dikoppel dengan kereta yang berikutnya. Dikoppel, dibawa ke stasiun terdekat. Jadi itu sangat memungkinkan. Atau apabila terjadi blackout gitu. Nah, worst case blackout, kita juga punya kendaraan penolong itu yang berbahan bakar diesel. Karena listrik tidak memungkinkan, bisa itu dioperasikan untuk menarik kereta. Memang kita keretanya cuma ada 4 ya, dikit, kebetulan masih dikit. Kalau udah banyak ada 196 ya repot juga gitu. Jadi memang makanya disediakan kita ada walkway di samping di samping setiap jalur itu untuk keadaan darurat apabila kondisi-kondisi tadi tidak memungkinkan. Jadi memang penumpang pada saat worst case blackout gitu dan tidak memungkinkan untuk ada kendaraan penolong yang menariknya, mereka akan diarahkan untuk keluar. Dan alhamdulillahnya memang jalurnya LRT ini pagernya, parapetnya itu dari tembok ya, dan itu tinggi. Jadi kita nggak bisa ngelihat ke luar. Kalau di Jabodebek itu memang agak riskan karena itu kan cuma pagar, kita ngelihat itu ketinggian itu luar biasa. Ini jadi kita seolah-olah kayak jalan di lantai biasa gitu aja. Dan itu memang salah satu keunggulan proyeknya Mas Dani ini. Parapetnya tembok tinggi, kita nggak bisa ngelihat ke area jalan walaupun itu di ketinggian. Apalagi nanti yang ke arah Manggarai itu lantainya tinggi sekali tuh, di lantai 2 kan ya. Kalau yang sekarang masih di lantai 1 gitu. Itu kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup? Atau ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Dari narasumber apakah sudah cukup penjelasannya? Cukup. Baik, cukup. Nggak kerasa nih kita sebenarnya udah lebih dari 1 jam berbincang-bincang terkait pengembangan dari LRT Jakarta sendiri. Jadi terlihat nih perwakilan dari Edan Sepur ini mewakili masyarakat di DKI Jakarta dan sekitarnya atas
rasa penasarannya nih, apalagi nih yang akan dikerjakan atau dikembangkan oleh LRT Jakarta dan Jakarta Propertindo dalam melayani masyarakat melalui transportasi massal berbasis rel ini. Dan sudah kita tahu juga dan kita dengar juga bahwasanya pengembangan LRT Jakarta khususnya di fase proyek LRT Jakarta fase 1B ini akan melayani velodrome sampai Manggarai dan harapannya dapat melayani lebih banyak penumpang lagi, lebih banyak masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk bermobilisasi gitu. Jadi kita sudah mendengar juga bagaimana LRT Jakarta dibangun dengan visi besar, yaitu menghadirkan mobilitas yang aman, nyaman, modern, dan menjadi bagian penting dari langkah Jakarta menuju kota global. Mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita pada hari ini ya. Cukup menarik dan sangat menarik. Karena masyarakat ini sangat menanti-nantikan nih gitu pengembangan dari LRT Jakarta supaya layanannya semakin panjang, semakin bertambah dan masyarakat yang terlayani juga semakin jauh menjangkau wilayah-wilayah DKI Jakarta melalui transportasi berbasis rel ini gitu. Semoga yang dibahas hari ini bisa menambah pemahaman kita juga sekaligus mendorong masyarakat untuk semakin percaya dan bangga dalam menggunakan transportasi publik karena setiap orang yang beralih dari kendaraan pribadi adalah bagian dari perubahan besar kota Jakarta ini. Boleh tepuk tangan semua Bapak Ibu? Hadir juga bersama-sama dengan kita perwakilan dari BPSDM ada Ibu Ima. Bersama-sama dengan kita mungkin Ibu Ima ada 1-2 hal yang ingin disampaikan. Ibu kami persilakan. Terima kasih Bu Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Dinas Perhubungan, pejabat Dinas Perhubungan dan jajarannya yang hadir. Terima kasih Bu telah menerima kami Bapak Ibu. Yang saya hormati narasumber yang luar biasa Pak Wendy dengan Pak Ramdhani. Terima kasih Pak infonya, saya menyimak jadi tahu ya. Dan juga dari BPSDM, Pusdatin, Bu Florentina, juga dari PT Madep, konsultan kami di Community of Practice. Juga para hadirin di sini yang hadir ramai ya dari komunitas Edan Spur. Wah luar biasa. Saya sangat apresiasi menyimak kegiatan Community of Practice dari komunitas Sustainable Transportation dari Dinas Perhubungan. Ya tepuk tangan dong nih, nah, luar biasa. Ya. Bentuknya podcast ya, saya kira ini tidak apa-apa. Jadi banyak sekali metode yang kita bisa implementasikan dalam kegiatan komunitas belajar. Jadi ini adalah tahun perdana untuk Pemprov DKI Jakarta mengimplementasikan knowledge management. Padahal pergubnya sudah dibuat dari tahun 2017 ya. Jadi Pergub 164 tahun 2017 itu meminta kepada semua OPD memanage pengetahuan di OPD-nya masing-masing untuk digunakan sebagai aset pengetahuan yang berguna untuk meningkatkan kinerja dan inovasi. Nah, ini saya kira tidak apa-apa terlambat daripada kita tidak sama sekali ya. Jadi siang hari ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, sangat bagus ya kalau menurut saya. Dan komunitas belajar ini adalah media untuk kita belajar, saling berbagi, saling sharing. Nah, jangan lupa nanti setelah ini dituliskan sebagai aset pengetahuan. Apa yang disampaikan oleh Pak Wendy dengan Pak Ramdhani juga pertanyaan dari teman-teman. Ini saya kira siang ini kita banyak banget nih dapat pengetahuan info ini nanti supaya bisa diunggah nanti di portal knowledge management kita. Sebenarnya knowledge management ini bukan milik BPSDM, tapi milik Pemprov DKI Jakarta, milik 51 OPD di Pemprov DKI Jakarta. Jadi siapapun boleh menjadi anggota dari COP Dinas Perhubungan ya. Ini hanya mungkin dibatasi ini maaf ya Edan Spur ya. Hanya untuk ASN DKI, nanti kapan waktulah kita diskusi lagi apa bisa dibuka secara umum, tapi ini kita masih terbatas gitu. Saya memetik sebuah hikmah ya. Jadi KM ini baru dibuka di tahun 2025
ini ada hal yang baru di Pemprov DKI Jakarta. Apabila kegiatan ini menjadi sebuah beban, maka akan jadi beban. Tapi apabila kegiatan community of practice ini menjadi sebuah peluang untuk kita belajar dan untuk meningkatkan potensi di OPD masing-masing, maka ini akan jadi peluang. Dan ketika komunitas belajar ini berlangsung, maka sangat dimungkinkan kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, stakeholder internal maupun eksternal yang berpotensi membahas tema-tema yang disajikan. Kami berharap, BPSDM berharap, di tahun 2026 nanti Dinas Perhubungan akan mengagendakan tema-tema community of practice yang lebih menarik, lebih update, dan layak diangkat, dibahas di dalam setiap pertemuan komunitas belajarnya. Dan tidak menutup kemungkinan, mungkin ya, harapan saya mudah-mudahan ini terwujud. Dinas Perhubungan mungkin tidak hanya satu aset pengetahuan dihasilkan dalam 1 triwulan, tapi mungkin bisa lebih ya, setiap bulan bisa ketemu rutin. Dan ini menjadi sebuah kebutuhan. Apabila budaya belajar ini terus ditumbuhkan, maka kita akan menjadi pembelajar yang baik. Dan nanti deh Pak Ramdhani sama Pak Wendy tahu pasti ini. Orang yang mau belajar itu orang yang mau maju. Orang yang merasa sudah pintar dan tidak mau belajar, dia tidak akan berkembang. Benar nggak Pak? Nah, itu quote dari saya siang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangannya sekali lagi ya atas Bu Ima dari BPSDM Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Benar ya Bu, tidak ada kata terlambat untuk belajar ya Bu ya. Walaupun sebenarnya Community of Practice ini sudah ada dari tahun 2017 dan baru dilaksanakan akhir-akhir ini. Tapi kita masih tetap bisa dan boleh, sangat-sangat boleh untuk tetap menjalankan dan melakukannya ya Bu ya. Mungkin produk-produk knowledge dari Dinas Perhubungan dengan tema Sustainable Transport dapat menjadi ilmu baru bagi teman-teman ASN di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena yang tadi Ibu bilang bahwasanya pembicaraan kita nih, bincang-bincang kita pada hari ini akan di-upload di sistemnya Pemprov DKI Jakarta ya, dan dapat diakses oleh ASN Pemprov DKI Jakarta. Dan harapannya juga selain dapat diakses oleh ASN Pemprov DKI Jakarta, dapat diakses juga oleh masyarakat umum supaya menjadi aset pengetahuan juga bagi teman-teman yang lain yang mungkin ingin tahu, penasaran, rasa penasarannya tinggi dan nggak bisa hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini gitu. Mungkin gitu ya Bu ya. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan kita, perbincangan kita terkait dengan pengembangan LRT Jakarta dalam mendukung Jakarta menjadi kota global. Kita berharap bincang-bincang kita pada hari ini dapat menjadi manfaat dan ilmu pengetahuan baru bagi teman-teman sekitar. Kita juga terima kasih kepada Bapak Ramdhani dan Bapak Wendy sudah menemani saya berbincang-bincang di sini dan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pengetahuannya dengan teman-teman yang hadir maupun teman-teman yang akan mengakses video ini di sistemnya Pemprov, di portalnya Pemprov DKI Jakarta begitu. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan atau perilaku yang kurang menyenangkan bagi teman-teman yang sudah hadir di tempat ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.